Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan makalah tentang koperasi simpan pinjam. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan. Tujuan dari koperasi ialah kemakmuran anggota. Yang berikut, koperasi menurut definisi para ahli. Yang pertama dari Dr. Andus A. Caniago, sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan baik jasmani maupun rohani para anggotanya. Kalau menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1967 nomor 12, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kita masuk dalam rumusan masalah. Ada 10 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan koperasi, apa yang dimaksud dengan simpan pinjam, bagaimana cara kerja koperasi simpan pinjam, aset koperasi, dari mana modal koperasi, apa saja syarat menjadi anggota koperasi, apa yang dimaksud dengan simpanan anggota, macam-macam koperasi, apa saja atau kendala yang sering dihadapi koperasi simpan pinjam, dan bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Tujuan penulisan makalah untuk mengetahui apa itu koperasi simpan pinjam, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, pengertian koperasi. Pengertian koperasi berdasarkan Koperasi Indonesia Muhammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan. Sedangkan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota, kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sekarang kita masuk dalam pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam disejajarkan dengan koperasi kredit. Pelayanan koperasi simpan pinjam yaitu menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito sebagai sumber modal bagi koperasi. Berikut cara kerja koperasi simpan pinjam. Sama dengan koperasi lainnya, tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi bukan untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi koperasi dan anggotanya harus sama-sama berusaha agar koperasi tidak merugi. Disetorkan akan berfungsi sebagai sumber dana pinjaman. Dengan demikian, anggota tidak perlu khawatir karena dana tersebut tidak mengendap tetapi akan berputar dari anggota. Yang berikut, aset. Aset itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk usaha yang memiliki nilai. Semakin banyak aset yang dimiliki sebuah koperasi, maka kemungkinan penyaluran kreditnya juga semakin tinggi. Berikut adalah modal. Modal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu ada modal sendiri, modal pinjaman, dan juga modal penyertaan. Bentuk modal pinjaman, penyertaan itu masuk dalam cadangan dan hibah. Kalau keanggotaan koperasi menurut ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.
Dari sini disimpulkan bahwa maju mundurnya koperasi sangat tergantung pada anggota. Di dalam koperasi dijunjung tinggi asas persamaan derajat, sehingga dengan demikian keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela, dan terbuka. Simpanan anggota ada dua, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu banyaknya sama dari setiap anggota, artinya jumlah simpanannya sama. Tapi kalau simpanan wajib jumlahnya tidak sama, itu tergantung dari kemampuan anggota untuk bisa menyimpan di koperasi tersebut. Sedangkan manfaat koperasi simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat itu, kalau bagi anggota itu ada kemudahan dalam pelayanan baik kepada anggota, maupun minimal harus memberikan kemudahan bagi anggota untuk menikmati fasilitas yang disediakan. Sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan jasa anggota, artinya dalam menyimpan mereka akan mendapatkan sisa hasil usaha yang relatif lebih besar. Sedangkan manfaat koperasi bagi pelaku itu bisa memberikan akses untuk mendapatkan modal usaha. Juga kalau di Indonesia pelaku akan memiliki akses dari pihak lain untuk memperoleh modal bagi usahanya. Dan yang ketiga, manfaat koperasi bagi kehidupan masyarakat luas itu dapat mengurangi pengangguran, juga membantu memperkokoh tatanan perekonomian nasional. Koperasi merupakan nadi perekonomian bangsa yang harus dikembang bersama, kegiatan sebagai usaha bersama. Masalah yang sering terjadi pada koperasi simpan pinjam itu terjadi kalau di saat meminjamkan uang anggotanya pindah, berarti kita harus tahu dengan pasti tempat tinggal yang baru supaya tidak menjadi masalah di hari depan untuk koperasi, karena bisa mengurangi aset atau modalnya tidak bisa dikembalikan, yaitu pinjaman yang mereka pinjam tidak bisa dikembalikan. Dengan demikian menjadi permasalahan dalam koperasi. Dan kurangnya sumber daya manusia, itu masih banyak masalah yang kita hadapi dalam koperasi. Tetapi adapun solusi dari permasalahan di atas, hendaknya koperasi harus terus diperhatikan dan diadakan evaluasi untuk melihat perkembangannya. Dengan evaluasi kita bisa tahu bahwa koperasi itu bisa berkembang dengan baik atau tidak. Dari situ dibutuhkan wawasan yang luas serta pelatihan dalam koperasi, karena itu sangat membantu para anggota dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan. Dan sekarang kita masuk pada penutup. Itu kesimpulannya, koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan yang tugasnya atau dapat dianalisa sebagai penyalur kredit, dan kegiatannya dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota atau masyarakat. Saran: perlunya sosialisasi yang bertahap dari pihak koperasi simpan pinjam agar pemahaman masyarakat lebih terbuka. Terus yang kedua, perlu kontrol yang baik dari pihak koperasi dan juga pemerintah, sehingga membantu koperasi itu bisa berkembang dengan baik dan membantu perekonomian rumah tangga masyarakat. Yang ketiga, pelayanan koperasi simpan pinjam perlu ditingkatkan. Demikian pemaparan makalah kami ini. Semoga dengan pemaparan ini bisa membantu tugas dan juga masukan-masukan dari dosen atau ibu juga membantu kami untuk